Sehat. Alhamdulillah. Sudah vaksin semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah, Bu. sudah, Bu. Ada yang belum ya? Ilham vaksinnya 3 kali Bu. Oh, Widih. hebat. Booster ya. Kenapa sampai tiga kali? Enggak kan ya? Enggak Bu, bercanda Emil emang suka gitu Bu. Oh, Ilham. Ya alhamdulillah lah kalau ada yang maksudnya bersedia ikut. Kok saya belum ada kamera. Kita apa ya kemarin? Saya mau lihat yang ini nih. Ini jam 1.35. Ibu, saya izin nggak bisa absen. Oh iya, kelas 1 BM itu kenapa nggak bisa absen karena belum login apa gimana ya email? Loginnya invalid terus Bu, nggak bisa login. Tapi dianggap masuk ya sama dosen-dosen yang lain ya? Iya. Padahal sudah 2 minggu belum ada penanganan gitu, apa gimana? Kemarin udah sempat bisa 2 hari, terus hari Jumat nggak bisa lagi. Nggak apa-apa, yang penting Anda bisa ikut jimit atau bisa ikut kuliah mata kuliah dosen-dosen yang lain begitu ya? Iya Bu. Sih, ini saya jimit ya. Siapa namanya? Azahra Putri. Saya juga Bu. Andafa ya? Iya Bu, Andafa. Andafa Azahra. Saya nggak masuk semua di pokoknya sementara ini karena rancu sama itu absen yang di login yang nggak bisa. Yang penting kuliahnya sih kalau absen apa sih ya dianggap masuk semua sih kalau online kayak gini. Beda sama yang offline. Kalau offline kelihatan banget kalau nggak masuk ya itu bayar kompennya itu ya 1 jamnya berapa? Kalau dulu sih 1.000, nggak tahu kalau sekarang. Anda semester 1 belum ya? Belum pernah bayar kompen itu 1 jamnya 1.000. Bu. Iya. Maaf ya, aduh. Kalau di rumah itu nggak enaknya ya gitu, gangguannya langsung. Kalau di kampus kan enaknya bebas. Apa tadi ya? Oh ini ya sampai sini. Hukum Kirchhoff 2 ya kita ya. Pertama, saya kalau kayak gini Anda kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Hukum Kirchhoff 2 ya. Jadi bab ini adalah hukum Kirchhoff 2 itu materinya sebetulnya saya itu punya materi 1 buku yang sudah saya share di sini itu ya sebentar. Nah ini kan hukum Kirchhoff 2 yang ini saya hapus ya. 135 sampai 4. Kalau ini 1 ini nggak bisa. Nggak tahu kemarin itu kenapa. Continue. Jadi hukum Kirchhoff 2 hukum Kirchhoff 2 yang itu kita kembalilah. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Oh iya, nggak apa-apa. Coba saya cek. Oh, ya udah. Hukum Kirchhoff 2. Salam. Nah, ini saya share buku rangkaian listrik sudah ada di Learning. Di Jimit juga sudah ada, saya lihat ya. Pokoknya kalau yang penting di e-learning itu sudah ada, berarti ini ya materinya.
Jadi waktu minggu pertama kan baca buku rangkaian listrik yang awal-awal itu ya, pendahuluan. Kemudian yang kedua hukum Ohm, ya kan? Hukum Ohm, maaf ya, hukum Ohm, kemudian habis hukum Ohm, sini ya, hukum Ohm terus hukum Kirchhoff 1, nanti aja sini ya, hukum Kirchhoff 1 ini ya. Terus filenya, nah ini filenya itu saya punya cuma yang satu yang saya share hukum Ohm itu, makanya saya nggak ngasih lagi tapi harus wajib. Nanti saya kasih yang YouTube-nya, saya belum ini. Jadi sebenarnya sama semua. Nah ini hukum rangkaian listrik langsung ya. Nah kemudian sekarang kan 4 Oktober, ternyata isinya ini kan ini kita materinya udah selesai, nah kan materinya udah selesai, cuma hukum Ohm Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Berarti sekarang kan latihan minggu depan kuis ya. Kalau kuis itu Anda boleh nanya kok, boleh nanyanya ke saya aja, gak apa-apa. Kuis yang boleh nanya kan. Nih sekarang kan tanggal 4 nih. Nah, jadi jangan heran ya nanti ya, kan kita udah share bukunya, semuanya itu cuma di sini. Kemudian gimana nih, bisa nggak gimana ya, semuanya itu ada di buku sini. Kemudian pertemuan kedua hukum Ohm, saya juga ambil cuplikan dari buku gitu ya, saya buat PT hukum Ohm. Di dalam hukum Ohm itu juga ada hukum Kirchhoff 1, di dalamnya juga ada hukum Kirchhoff 2. Jadi hukum Ohm Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 itu cuma satu PPT sebetulnya ya, yang sudah saya kirim gitu. Jadi tanggal 4 kan, sekarang 4 Kirchhoff 2. Jadi nggak ada lagi materinya, itu sebenarnya udah selesai, tapi yaitu yang belum latihan. Udah selesai nih hukum Ohm Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, sudah titik sampai UTS. Ya ini aja materinya. Nanti UAS juga seperti ini tapi AC, dan nanti aja habis UTS kita bicarakan lagi. Sudah selesai. Sekarang kita tengok. Udah selesai ya? Udah selesai. Berarti kita tengok lagi. Waduh, saya ambilin di sini. Stop. Ini mana ya? Open. Kalau saya ambil YouTube-nya, ya nanti deh saya ambil. Misalnya nanti saya tambahin. Tapi kalau YouTube itu rata-rata hukum Ohm, juga di sisi hukum Kirchhoff 1 juga ada hukum Kirchhoff 2 itu. Rata-rata seperti itu YouTube itu. Jadi mungkin YouTube-nya cuma 1 bisa buat rangkaian listrik seperti itu ya. Teorinya itu hampir sedikit, sangat-sangat sedikit teorinya. Jadi lebih banyak ke latihan. Seperti ini. Kira-kira ada yang tanyakan nggak ya? Belum. Kemarin sampai mana?
Karena mau tanya, masih ada sih. Oh, saya masih ada ini ya. Sudah ya, hukum Kirchhoff ini sudah. Masih ada. Sekarang yang saya tanyakan sekarang, ya, ini pasti sudah. Hukum-hukum rangkaian listrik itu ada 3. Dan materinya cuma itu sampai UTS. Hukum Ohm itu ini. Saya kira sudah ini pasti. Pokoknya ada apa namanya sumber. Kalau dihubungkan dengan resistor itu pasti akan ada sumber plus, ya ada sumber yang dari positif itu keluar. Kalau dia menemui resistor, ada dihubungkan dengan resistor, pasti dia akan menimbulkan arus. Kalau nggak ada resistor baru yang short circuit gitu ya. Jadi kalau ada sumber power supply dihubungkan dengan resistor, pasti ada arus. Itu yang disebut dengan hukum Ohm. Ini adalah arus masuk sama dengan arus keluar. Nah seperti ini tuh ya. Ini Kirchhoff 2 berhubungan dengan tegangan. Jumlah tegangan dalam satu lintasan tertentu dengan 0. Gitu. Yang saya tanyakan ini sudah apa belum ya? Benar-benar sudah ya. Ingat nggak? Belum sampai full. Oh belum sampai full, tapi jumlah tegangan sama dengan 0 sudah ya, hukum Kirchhoff 2 itu sudah ya intinya ya. Ilham. Belum Ibu, masih Kirchhoff pertama. Oh, Kirchhoff 2 baru pengen dibahas minggu ini kata Ibu. gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih. Terus saya mau tanya lagi, percobaan rangkaian listrik Anda sudah pakai multisim atau belum? Udah Bu. Sudah itu sudah pakai diterapkan ke rangkaian seri, paralel, atau Anda sudah merancang rangkaian atau sudah bisa membuat rangkaian seri, ada sumber, ada resistor, ada timbul arusnya gitu sudah? Udah kemarin sama Bu Viving Ibu, sebagian. Oh jadi Anda bisa rangkaian seri sangat berarti bisa ya? Ada seri, ada paralel. Tapi paralelnya belum, kayaknya Ibu. Kemarin baru seri. Seri, oh ya udah. Tapi sudah timbul arus ya. Anda sudah bisa merancang. Jadi ada sumber, ada resistor, ada hubungan plus minus, ada timbul arusnya. Timbul ya. Plus minusnya kayaknya belum, Bu. Jadi Anda sudah merancang begini. Anda bikin V nih. Kan Anda bikin V. Aduh, V ya. Anda merancang, Anda bikin V. Ini V-nya Anda hubungkan. Misalnya 12 gitu. Kalau di percobaan itu 12, 9, 10. Terus kan kasih seri misalnya. Kasih resistor gitu ya. Misalnya 2 aja resistor. Tuh. Kemudian positifnya kan pasti ada nih multisim nih. Ini 12 volt. Kemudian di sini misalnya apa? 3 gitu ya. Terus ada lagi 4. 4 kali 4 tambah 3 berapa sih? 7 ya. Berapa yang gampang ya? 3 sama 3. 4 sama 2. 4 misalnya ya. Sama 2. 4 ohm 2 ohm ini. Terus timbul arus tuh gitu. Sudah sampai seperti ini. Terus akhirnya timbul arus dari sini. Itu sebesar 2 ampere gitu. Nanti dia jalan di sini. Kalau di ini jalan di sini ada tulisannya 2 ampere gitu. Kemudian di sini ada 4 volt. 2 kali 2 kan 4 volt. 4 volt gini ya. 4 volt. Jalan nih. Kalau multisim gitu jalan nih. Gitu ya, jalannya gitu. Di sini juga 2 ampere. Ini 8 volt. Sampai seperti ini Anda sudah bisa keluar arusnya begini. Begini terus dia muter gitu apa? Ada cahaya jalan gitu. Ada seperti ini, Anda multisimnya. Gitu. Sudah sampai ada sumber, ada resistor, kemudian ada arusnya keluar, tegangannya keluar masing-masing gitu, sudah kah? Udah Ibu. Oh iya, udah berarti.
Itu seri, nanti Anda belajar juga paralel gitu ya. Enak, multisim itu paling enak sekali. Anda ulangan juga boleh pakai multisim. Misalnya Anda multisim itu semacam lembar jawaban. Jadi Anda gunakan multisim pakai handphone aja, nggak usah pakai laptop. Anda ngerjakannya di laptop atau di mana aja pakai handphone bisa. Terus Anda gambar, Anda gambar sesuai dengan rangkaian di soal. Kemudian Anda pasang semuanya lengkap, Anda run. Nanti kan keluar kan arusnya berapa, tegangannya berapa, semuanya masing-masing. Nah, itu jawabannya. Kalau di 2 ohm tegangannya misalnya 4 volt, ya udah Anda jawab Anda kerjakan. Pokoknya Anda tahu kuncinya. Oh, di sini kuncinya 4 volt, di sini kuncinya 2 ampere gitu, itu tahu semua jawabannya. Tapi jangan langsung ditulis jawabannya 4 volt 2 ampere, Anda langsung jawab sesuai dengan multisim, jangan. Anda kerjakan prosesnya, caranya, matematikanya, teorinya gitu ya. Kalau multisim kan nggak dikasih tahu caranya. Kenapa ini di sini 2 ampere, sini 4 volt, di sini 8 volt, nggak ada caranya. Cuma jawabannya ada. Praktikum juga gitu nanti. Anda ukur aja pakai multimeter. Ampere meternya 2 catat, voltmeternya 4 volt catat. Cepet kalau praktek nanti Anda nggak usah menghitung, bikin laporannya yang menghitung gitu. Ya sudah, berarti udah bagus lah, udah bisa multisim. Sekarang kembali lagi hukum, aduh belum ya, saya kira sudah, nggak apa-apa deh. Hukum itu ada 3, itu saya ulang-ulang ya. Bosen, kalau Anda bosen semakin bagus, kalau Anda bosen artinya Anda sudah bisa dan paham. Hukum rangkaian listrik ada 3. 1 hukum Ohm, 1 Kirchhoff 1. Yang sudah itu, Kirchhoff 1 itu arus masuk sama dengan arus keluar. Nggak usah min plus tambah min, nggak enak. Enak masuk sama dengan keluar. Yang kemarin sudah dikerjakan ini kan. Ini sudah dikerjakan. Arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar dalam tiap cabang. Tiap cabang itu harus lebih dari 2 garis. Itu mana nih ya, sini ya. Yang ini bukan cabang, ini nggak punya cabang dia. Ini sama ini tuh bukan cabang. Ini seri. Kalau saya tambah 1 itulah cabang. Cabang harus lebih dari 2. 1, 2, 3. Tambahin lagi. Nah, itu namanya cabang. Cabang itu 3 sudah cabang. Berarti ini cabangnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada kebetulan ada 3 cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Udah ya kemarin karena sudah katanya. Nah, sekarang kita ke hukum yang kedua yang belum. Hukum yang kedua itu berhubungan bukan arus tapi tegangan. Kalau Kirchhoff 1 itu jumlah arus masuk dengan jumlah arus keluar. Kalau Kirchhoff 2 itu jumlah tegangan dalam lintasan tertutup sama dengan 0. Soalnya mana? Nah ini jumlahnya. Nah ini jumlahnya di sini itu sama dengan berapa? 0. Kayak gini aja langsung. Ini kan 12 volt. Anda pakai multisim sudah tahu 2 ampere. Kemudian tegangannya di sini 6 volt, 8 volt. Jadi gini aja, min 12 pakai loop. Jadi kalau hukum Kirchhoff kedua itu pakai loop. Min 12. Kenapa min 12 ya? Karena Anda loopnya searah jarum jam kebetulan ya. Nah ini. Nah, min 12 pertama kali ketemu min. Pertama kali ketemu min 12. Ini arahnya plus ke sana. Anda lihat aja di Kirchhoff, arah arusnya itu seperti merah, arahnya gini, jalan, dia berjalan. Begini. Jadi min 12 plus, gimana sih 12 ini ya? Min 12 plus 4 plus 8. Nah ini hukum Kirchhoff yang kedua itu ini sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff yang kedua. Ya kan min 12
ditambah 12, 0. Ini yang disebut Kirchhoff yang kedua itu ini. Udah selesai. Ya kan? Kenapa 6 volt? Kan arusnya sudah tahu. Arusnya 12 dibagi R total ya. Jadi kalau menggunakan sudah berkali-kali ya. Jadi kalau Anda menggunakan V-nya itu adalah V sumber, itu R-nya harus R semuanya. Gitu ya. Nah, ini V sumber, R-nya harus S semuanya. Begitu. Kalau ini V-nya kan bukan V sumber, 8 dari 4 ohm, cuma 4 ohm ya. I di sini. Nah, itu aja yang bedakan. Ini misalnya I2 ya. I apa? IX deh. Ini IX nih. Ini IX. Ini IY. IX sama IY sama, iya, seri karena. IX sama dengan I V per R ya. V baru-baru seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan Anda rancu. Kadang Anda menjawabnya ya, dulu pertama 12 per 2. Jadi harusnya di sini 12 per 2. Yang di 2 ohm 12 per 2, 6. Yang di 4 ohm 12 per 4 gitu. Padahal tidak seperti itu. Kalau Anda menggunakan 12 volt sumber, itu R-nya harus total. Jadi kalau menggunakan V sumber, R-nya harus R total. Jadi kalau 12 volt, itu ya R-nya total. Total itu 6, begitu. Sehingga 2. Beda sama yang IX. Kalau IX itu Anda bukan 12 volt yang dipakai, tapi 8 volt. Bukan sumber, 8 volt bukan sumber ya. Berarti IX itu 8 dibagi 4. Kalau di sini misalnya dari mana, Bu? apanya? 8-nya dapat dari mana? 8 dapat dari, kembali lagi sini. Sebetulnya seperti ini ya. Sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya nih, apa deh. Ini plus. Yang selalu diketahui itu ini tadi 12. Yang selalu diketahui ini. Nah, terus tadi 4 ya, 2 ohm di sini. 2 ohm. Ini 4 ohm. Nah, sebetulnya soal atau Anda kalau mau merancang multisim itu ya hanya seperti ini. Ini aja. Nah, apa? Nah, berarti biasanya warnanya merah memang ya. Titik-titik ini. Nah, kenapa? Nah ya, dan seterusnya. Sehingga kalau di sini langsung tertulis, langsung aja ya. Di sini itu kalau multisim kan nggak pakai cara, dia itu langsung di sini ada 2 ampere di sini, bukan 12 dibagi 6 ya 2 ampere. Di sini ada langsung acara 2 ampere. Itu ada tertulis langsung 2 ampere gitu kan, nggak ada caranya. Ini juga langsung 2 ampere. Itu. Terus langsung 8 volt. Gitu, 4 kali 2. Terus di sini 4 volt gitu caranya di sini. Pokoknya dekat-dekatnya ada tulisannya gitu. Nggak tahu kalau multisim Anda yang bagus gimana, gitu kan ya. Nah, udah 8 voltnya dari mana? Kalau saya pertama kali ya cari ini dulu, yang keluar dari sumber dari gitu saya 12 ya. Nah, kalau I sumber berarti V-nya harus V sumber dibagi R-nya R total. Gitu. Harus ya. Jadi nggak rancu, kadang kan 12 dibagi 2. Anda suka pernah saya jawabannya 12 bagi 2, 6 gitu. Terus yang di 4 ohm 12 bagi 4 enggak.
Kalau Anda menyertakan 12 volt, kalau Anda mau mengajak atau menyertakan 12 volt, R-nya itu harus semuanya. Harus, nggak boleh karena multisim rangkaian itu langsung hitungan berapa mikrosecond itu langsung seret kembali. Karena Anda kan mencari menggunakan 12 volt. Terus ke main itu cepat hitungan mikrodetik. Jadi selalu lewat R kemana aja. Sehingga 12 dibagi langsung aja ya 6, 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 itu sehingga 2 ampere ya langsung ya, 2 ampere. Dari sini. Nah, baru sub-subnya di sini langsung 4 volt tahu ya, 2 kali 2. Ini 8 voltnya 4 kali 2. Begitu. Gitu. Ada yang bingung 8 volt. Mungkin karena saya bolak-balik, Anda bingungnya mungkin karena saya bolak-balik. Gimana? Raffi apa siapa? Ya, Iva? saya baru ingat lagi, Bu. Baru apa? Baru ingat lagi, Bu. Baru ingat. Iya, baru ingat lagi. Iya, jadi 8 volt itu jadi kalau multisim Anda ya nanti ini langsung keluar tanpa ada perhitungan ya. Ini langsung keluar aja 2 ampere, 4 volt. Langsung aja keluar 2 ampere 4 volt. Tapi Anda tahu caranya. Kenapa? Karena arus yang keluar di sini 2 ampere. Caranya ini ketemu. Terus langsung ya 2 ampere. Terus ada muncul 4 volt ya 2 kali 2. Seret, ini 2 ampere juga seri kan. Langsung muncul 8 volt. Terus ini dia pulang ke negatif. Udah begitu terus. Seri ya, nanti paralel beda lagi. Nanti Anda belajar itu. Sudah. Ya ini hukum apa namanya? Hukum Ohm ya. Bukan hukum Kirchhoff 2. Nah, ini plus ini kenapa ya? Karena arusnya begini. Jalan ya. Nanti kalau multisim ada jalannya, dia jalan kelihatan, dia berjalan. Arusnya berjalan. Ini kurang tahu ada plus minusnya apa enggak, kurang tahu, pokoknya dia jalan. Nah, hukum Kirchhoff 2 itu begini. Pertama kali ketemu min 12 gitu kan. Pertama kali ketemu di sini plus apa? Plus. Tegangan ya, bukan arus. 4. Pertama kali ketemu plus 8. Ini sudah Kirchhoff kedua, udah selesai materinya. Jadi apa nih? 8 berarti 0 ya. Ini yang disebut dengan Kirchhoff kedua. Kalau itu nanti arah arusnya seperti itu. Kalau mau dibalik juga boleh. Dibalik juga, tapi nanti arahnya negatif ya. Yang benar seperti ini kan arahnya. Kalau dibalik berarti plus 2 gitu ya. Plus 2 volt. Min 8, min 2. Min 8, min 4. Gitu. Itu sudah ya, hukum Kirchhoff yang kedua. Sudah selesai. Ini nih sebetulnya. Nah sekarang gini deh. Saya nggak suka, Anda kan masih belajar ya. Kalau masih belajar tiba-tiba dikasih gini nih Anda rancu. Saya kasih kontrol kok. Saya kasih soal. Bentuknya pen. Sekarang jam 2. Saya kontrol V, kontrol V. Nah ya ini kecilin. Nanti di sini Anda akan belajar di kelas 1B, BM 1B ya, yang nggak bisa ya. Nanti percobaannya ini. Jadi nanti percobaan kalau Anda coba, kalau sudah bikin multisim, Anda kerjakan rangkaian seperti ini. Ada sumbernya 15 sama
sama 10 dengan arah tanda panah seperti ini. Itu bisa akan timbul arus, akan masih sudah masih timbul arus, akan timbul arus. Gitu ya. Bukan tidak bisa timbul arus, akan timbul arus. Nanti percobaan di lab bukan multisim tapi power supply-nya 2. Jadi satu kelompok atau satu orang tuh Anda pegang power supply 2. Nah, masangnya seperti ini. Akan timbul arus, bukan tidak bisa, tapi bisa. Ya. Kemudian berapa ya? 15 itu berapa ya? 15 sama 5. Ah, sudahlah. 2 sama 3 ya gampangnya. 2 ohm di sini. 3 ohm. Tetap timbul arus seperti ini. Bukan kebalik. 3. Gitu. Ya, terus seperti itu. V1, nah ini V1 di sini deh. Ini V1. Nah, ini V2. Gitu. Terus kontrol kopi. Oke. Sini ya. Ya, berapa? Nanti percobaannya seperti ini. Rangkaian percobaannya seperti ini. Jadi pertama itu rangkaian adalah power supply. Ini kelihatan ya plus minusnya di atas ya. Plus di atas, minus di bawah. Percobaannya seperti ini. Kalau tandanya dibalik itu wajar. Biasa. Kalau ini nanti percobaan seperti ini. 115, 110. Berapa arusnya? Langsung aja deh berapa tegangan V1 yang di 2 ohm, berapa tegangan V2 yang di 3 ohm. Ya. Kemudian ini saya putar power supply-nya, bisa diputar dia itu. Dinaikkan tegangannya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini. V1 berapa, V2 berapa. Kemudian saya lebihkan lagi 15, 16, 17, 18, 19, 20. V1 berapa, V2. Ayo caranya sama. Pakai loop. Anda kalau sukanya cuma searah jarum jam, gitu ya. Kalau Anda sukanya searah jarum jam, ya nggak apa-apa, searah jarum jam. Kalau sukanya bisa berlawanan, boleh sekali. Di sini ya. Mau yang mana? Caranya begini, caranya itu tapi seperti itu. Ini deh yang caranya. Contohnya yang mana ini ya? Kontrol kopi. Oh gini aja saya kasih. Oke. Saya kasih caranya aja. Caranya sama ya. Ya sudah saya jelaskan. Apa ini OV sumber 1. Sumber 1 ya, sumbernya ada 2 kan, 1 sama 2. Ini apa ini, R1, R2 ya.
Ya V1. Kalau ada V1 berarti ya R1. Yang ditanyakan ini V2 berarti ya R2. Anda mau loopnya searah jarum jam boleh seperti ini. Bisa ya, pakai loop seret gini. Kalau Anda merah seperti itu arahnya, berarti harus komitmen plus di sini, min di sini, plus di sini, min di sini. Rumusnya gimana? Berarti pertama kali ketemu terserah mau mulai V1 dulu, mulai V sumber 1, mulai V sumber 2 boleh. Mau V sumber 1 boleh. Nah, pertama kali ketemu. Min ya. Min V sumber 1 terus ditambah V1 gitu ya. Atau I R1. Oh, V1 aja deh. V1 terus ditambah pertama kali ketemu ya. V sumber 2. Pertama kali ketemu lagi ya V2. Gini. Anda tahu kalau V1 ya I kali R1 karena I-nya sama ya. Itu V2 ya I kali R2. Itu ini berapa? Saya kecilin lagi ya. Berarti apa ini? Min PS1. Min V sumber 1 ditambah QR1 P sumber 2 I kali R2. Nah, ini matematika loh ya. Saya kan nggak ngajari matematika, ngajarin prosesnya. Ini yang namanya hukum Kirchhoff 2 ini. Min V sumber 1 plus V1 plus V sumber 2 plus V2. Jadi pokoknya lingkaran tertutup itu sama dengan 0. Ya, tugasnya, saya tadi belum sholat. Tugasnya ini. Nah, bisa kok. Ini Anda foto pakai handphone mungkin, kalau nggak sempat nyatet. Mana tadi ya? Ini Anda foto pakai handphone mungkin. Kan layarnya mau saya ganti. Tuh, kayak gitu. Kemudian Anda tugasnya tentukan ini. Berapa V1 V2 di sini? Berapa V1? Berapa V2? Itu ya. Ini juga berapa V1? Ini juga berapa V1? Ayo, karena sudah selesai materinya. Bingung kalau saya sudah selesai mau ngasih apa lagi. Udah itu aja cukup, kita latihan. Minggu depan kita kuis, boleh tanya ke saya. Langsung dikumpulkan di e-learning ya, langsung di e-learning saat itu. Jadi saya tunggu, saya lihat. Terus Anda mau tanya, Bu yang 3 ohm itu anu gitu. Bu yang 3 ohm itu ada di mana Bu? Ini, terus arusnya bagaimana Bu? Boleh sekali, boleh, sangat-sangat boleh. Nah saya tunggu siapa mau jawab. Mau Rafikah, Nurul Ilmi kah, atau Ilham kah? Gitu kalau sekarang. Karena udah selesai materinya, saya bingung mau ngasih apa lagi. Gitu. Udah nggak, kalau beda sama materi kuliah yang lain tuh banyak sekali materinya. Banyak tugasnya, banyak banyak teori-teori, bahan-bahan banyak. Kalau rangkaian listrik sudah selesai. Gitu. Ya, iya tanya.
Nurul, ya Nurul. Nurul ya? Ya, Nurul kenapa 15? Oh iya, ini kenapa ini? Oh ini kelihatan 15 sama 10. Iya, betul. Iya, betul, betul. Jadi itu kan Anda menganalisanya pakai apa namanya? Thinking, pemikiran Anda. Betul, tapi Anda tidak boleh cuma tidak boleh harus pakai loop kan. Kita belajar menggunakan hukum Kirchhoff 2. Harus ditulis ya. Nanti kalau yang oh iya, iya, nggak boleh langsung 15 sama 10 kan besar 15 terus nanti 5 dibagi 2 nggak boleh. Harus ada tulis tangan, ditulis. Jadi kalau ulangan nanti ya diproses kayak saya mana ini, kayak ini, panjang gini. Harus seperti ini. Nggak ada ya. Mana ya contohnya ya? Segini kah? Ya harus seperti ini. Panjang gini, panjang gitu. Ini masa panjang sih enggak lah. Pokoknya harus panjang. Biar apa? Biar kelihatan. Biar yang berbicara itu adalah matematika Anda. Biar yang berbicara adalah tulisan Anda. Tapi dalam pemikiran bagus. Kira-kira. Betul. Itu betul sekali. Ya kayak air, sekali lagi air. Air pun tuh punya tekanan 15 ke kanan. Terus ada tekanan yang lebih kecil ke kiri. Kan nabrak ini pasti nabrak. Ya paling air itu yang paling deras kemana akan ngikuti gitu, ngikuti yang paling kenceng. Nah, yuk dari bayangan Anda sudah kelihatan benar. Sekarang V1 berapa, V2 berapa, gitu. Memang betul arahnya ke kanan Nurul. Jadi nanti kalau percobaan di praktikum seperti ini rangkaiannya. Pertama seri, pertama sumber power supply-nya 1, R-nya seri, power supply 1, R-nya paralel, baru 2 power supply-nya. Sebenarnya cepat kok kalau rangkaian listrik itu berapa kali, 4 kali pertemuan bagi saya sudah selesai. Tapi berhubung saya dikasih 16 kali pertemuan, ya udah pelan-pelan. Dan tapi Anda tanya, iya ya bagi saya mungkin karena saya bertahun-tahun gitu ya. Kalau Anda kan baru gitu ya, nggak apa-apa. Coba Bu, dikerjakan. Ya, kalau I1 itu nilainya gimana, Bu? Ahmad Rifai. Iya, Bu. Ya, V1. Ya itu saya tanya, V1 berapa? Kerjakan dulu. I-nya, Bu. Apa yang apa? Arusnya. Baterai. Harusnya V1. Maka nanti gini pertanyaannya. V1 berapa volt? Terus arah arusnya ke kanan apa ke kiri gitu. Rifai yang ditanyain apa? Maksudnya gimana? Kan saya mau nyari tegangan itu, Bu, V1. Kan rumusnya itu kan I kali R. I-nya itu berapa, Ibu? Nah, pakai yang ini. Makanya jangan langsung. Pakai yang sini pertama. Dan dimasukkan deh. Min 15 atau berapa nggak tahu saya. Sumber 1. Pokoknya min sumber 1 misalnya 15 misalnya ya. Plus I-nya kita nggak tahu. R-nya berapa? 2 ya, 2. Plus P sumber kedua berapa? 10 tadi ya. Nah, plus I-nya kita nggak tahu. R2-nya berapa yang 13? Masukin aja, nanti kan ketemu I gitu. Nah, V sumber 1 sama V sumber 2 tergantung berapa nilainya tadi. Masukkan aja pakai rumus yang ini. Nah, ini saya tulis deh, ini ganti deh angkanya sekarang. Anda tinggal ganti aja. Anda foto aja yang tadi ya, karena layarnya kan cuma 1. Ini V sumber 1 deh. Anda ganti ini nilainya. Ini V sumber 2. Jadi nggak bisa dipotong-potong gitu. V sumber 2. Kemudian apalagi ini R1. Apa sih tadi saya pakai rumus? Ini ya. Ya, R1 ya. R1. Ini R1. Ini R2. Coba saya lihat. Saya bikin rumus tadi ya. R1, R2. Nah, udah masukkan aja coba. Yang ini foto, difoto. Kalau Anda nggak sempat nulis, foto aja pakai handphone ya. Kalau nggak difoto, Anda takutnya lupa. Kalau saya sih nggak usah saya foto, saya tahu gitu ya. Kalau Anda nggak bisa mencatat cepat-cepat, foto aja pakai handphone, masukkan angka-angka itu ke dalam sini.
Itu V1-nya mana? Ini V sumber 1, masukkan angkanya. R1 masukkan angkanya 2 ohm. R2 masukkan angkanya 3 ohm. V sumber 2 10 ohm. Nanti ketemu I. Mana? Nih. Kan ini angkanya ada semua nih. Ini misalnya 15, ini 2, ini 10, ini 3. Kan satu persamaan hanya satu variabel yang tidak tahu. Pasti ketemu. Kalau satu persamaan dua variabel yang nggak tahu, satu persamaan ada dua variabel yang tidak diketahui, tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau satu persamaan satu variabel yang nggak tahu, pasti ketemulah I-nya nanti ya. Coba pelan-pelan. Kemudian sama ini juga ya, ini R2. Ini sama persis, cuma V-nya diganti. Ini R1. Ayo coba. Ini V sumber 1. Ini V sumber 2. Sama ini juga ya, dan seterusnya sama. Ini juga R. Anda tinggal ganti angkanya. Ini V sumber 1. Karena sumbernya ada 2, jadi saya tulis sumber 1 sama sumber 2. Kalau sumbernya cuma 1, baru V sumber. Ya, ternyata saya belum sholat. Kerjakan nanti V1, V2, V1, V2, V1, V2. Ya, saya tunggu harus bisa.
Udah ya, tadi saya ada keperluan. Sekalian deh, ini berarti saya lupa ya, ditambahin I-nya gitu ya. I itu yang merah deh. I berapa ampere? Sekalian kan tanya Rifai tadi ya kalau nggak salah. I berapa ampere dan arahnya? I berapa ampere? Dan arahnya kemana? Arahnya ke kanan atau ke kiri? Gitu. Jelek ya, arahnya mana? Dah sama ini juga ya. Arahnya. Arah. Nah, dari mana itu deh? Gimana tadi Ahmad Rifai atau siapa yang mau jawab? Nurul, apa Ahmad Rifai? Berapa? Sudahkah? Nah, yuk kita kerjakan yuk. Yang mana sih yang nomor 1 apa 2 apa 3? Oh, udah, yuk kita kerjain. Belum kasih nomor lupa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yaudah deh, yuk bingung ya. Berarti sini. Ini kontrol V. Mana yang bisa dihapus ini gampang ya. Nah ini mana minus plus minusnya kan Anda bisa ini yang menghapus. Ya, ntar gak apa-apa. Nanti kalau sudah pasti tidak bingung. Oke. Kontrol V. Ini. Jangan. Itu yang begitu. Plus minus nomor 1 itu. Plus minus saya lihat saya speakernya sudah belum ya. Plus minus nomor 1 yang dikerjakan. Yang hijau deh plus minusnya. Biru. Kita pakai loop. Anda suka loopnya yang searah deh. Kita gampang kan kalau searah itu apa? Kalau searah itu Anda kayak menulis itu dari kiri ke kanan. Baca dari kiri ke kanan. Loop itu enak memang searah karena tidak. Kalau bahasa Jawa tidak kidal gitu ya. Gini. Biar Anda nggak bingung deh searah terus deh. Kalau Anda searah jarum jam harus ya. Kan Anda sepakat mau ke kanan arahnya ya harus begini. Karena Anda arahnya ke sana harus. Habis itu kan ke sini dia kan. Ke sini ya. Ya berarti ini harus plus. Harus minus. Begitu. Pertama kali ketemu ada di mana dulu? Pertama kali ketemu 10 volt ini. Berarti plus. Jangan. Itu ada di kaset yang itu. Nanti ada yang tak pikir sih. Pertama kali ketemu, apa tadi plus, mau plus 10 volt dulu, mau 15 boleh. Plus 10 volt gitu ya. Plus 10 volt. Pertama kali ketemu ini plus 3i gitu kan. 3i. Pertama kali ketemu min 15. Pertama kali ketemu plus 2i. Sudah. Ini sama kayak yang tadi. Ini kan. Ibu. Ya. Tadi di mana ya saya? T2-nya itu
harus pakai artnya nggak sih, Bu? Sebentar saya kecilin. Biar tahu ini sama nih. Nah, biar sama saya besarin lagi. Set, nol sini ya. Nah, ini Rifai ya? Apa Rifai? Rifai ya? Raffi, Bu. Oh ya, ya Rifai kan namanya? Bukan? Enggak, tadi Raffi, Bu, yang bertanya. Oh Raffi, ya Raffi. Ayo Raffi, apa yang ditanyakan Raffi? Tadi apa? Kenapa Raffi? Kayaknya Maaf ya tadi. gangguan, Bu. Iya, apa yang tanyain tadi ya? Soalnya saya tadi ngopas gini, takutnya kalau enggak langsung ke kopas, aku jelek ininya, putus ininya. Iya gangguan kasihan. Apa tadi Raffi ada yang tahu enggak? Raffi, kira-kira tanya apa ya? Ini kan V sumber 1, V sumber 1, ini V sumber 2 ya kebetulan ya. Enggak apa-apa kan komutatif dibolak-balik. 10 V sumber 2, ini V sumber 1, 3i, R-nya kan 2i, udah itu seperti ini tinggal i. Aduh, Raffi tadi tanya apa ya? Temannya ada yang tahu nggak kira-kira? Kasihan. Raffi tanya apa ya? Nurul tahu nggak? Nurul tanya apa Nurul? Maaf, Bu. Iya. Tadi keluar, Bu. Oh Raffi. Iya, Ya, tadi saya. ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Apa Raffi? Itu V1 sama V2-nya harus dikasih arahnya juga, bukan? V1 sama V2. Jawabannya. V1 sama V2 soal kalau nggak salah. Iya, V1 sama jawabannya. V2 soal. Aduh. Apa tanya Raffi sumbernya apa yang ditanyain Raffi, maaf ya. Bukan, maksudnya Harus jawaban V1 V2-nya pakai arah juga, Bu. Oh, sumber maksud jawaban dari sini. Boleh pakai arah, boleh, boleh. Kan arah itu arah arus ya. Boleh pakai arah, boleh. Ya nggak apa-apa, pakai arah. Semuanya kalau pakai arah lebih bagus lagi memang. Jadi sumbernya berapa volt kayak gini ya. Sumbernya nanti ditulisin. Nah ini V1 saya kasih sumber, saya kasih arah plus minus V1, plus minus V2. Ada arahnya plus minus, ada kasih arah. Coba ayo jawab berapa ini. I-nya kan kelihatan kalau kayak gini nih ya. Hasan nggak apa-apa ya. I-nya ini kelihatan nih, I-nya berapa yuk. Langsung deh. Anda kan yang udah menghitung mungkin berapa ampere. Nurul apa siapa? Arusnya berapa itu kalau matematikanya? Betul sekali. Iya, 1 ampere. Kita kerjain dulu. Berapa? 6I gitu ya, langsung ya. 5I ya. 5I sama di sini main 5 ya. 5 betul. Pindah ruas ya. Ya. Betul. I-nya ketemu 1 ampere. 1 ampere arahnya yang biru. Iya. B1-nya ya arahnya yang biru gitu. Tuh. Jadi jawabannya nanti begini. Sebetulnya kalau dijawab ya, langsung aja ya.
Berarti saya tulis ya, apa ya tanyain? Berarti gini ya, kalau menjawab begini ya, Anda jawabannya begini ya, saya jawab biru itu, terus 1 ampere, gitu ya. Terus tegangannya berapa volt? 1 ya di sini 1 ampere. Berarti V1 2 volt, V2-nya 3 volt. Ada yang tanyakan apa aja deh? Begini, yang dimaksud tegangan arah gimana? Jadi nggak bisa disebutkan 2 volt ke kanan, 2 volt ke kiri, tidak. Jawabannya 2 volt gitu aja. Terus harusnya 1 ampere gitu aja. Jadi kalau menjawab pertanyaan bukan 2 volt ke kanan atau 2 volt ke kiri atau 1 ampere ke kanan, 1 ampere ke kiri, enggak. Jawabannya 2 volt. Terus yang harusnya 1 ampere. Tapi saya lihat di gambar Anda arah panahnya yang biru gitu. Panahnya yang biru. Saya lihat di gambar Anda enggak. Kalau jawabannya ya 2 volt, 3 volt, 1 ampere. Jawabannya 2 volt, 3 volt, 1 ampere. Jawabannya tulis 2 volt, B2 3 volt, harusnya 1 ampere, gitu ya. Jadi nggak dijawab 1 ampere ke kanan, 1 ampere ke kiri, tidak, 1 ampere. Tapi saya lihat gambar Anda. Karena rangkaian listrik itu tidak mungkin nggak pakai gambar. Misalnya rangkaian listrik Anda jawabannya V1 2 volt, oh, harusnya 1 ampere. Hanya jawaban gambar ini saya salahkan. Anda harus menyertakan gambar. Tidak hanya jawaban tulisan gini, harus gambar. Ada yang tanyakan ya? Ya. Semua apa ya maksudnya? Semua betul, karena rangkaiannya apa? Seri. Kita masih rangkaian seri. Beda banget. Jadi kalau rangkaian, jadi bukan hukum ya, hukum itu cuma 3. Hukum Ohm, Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, itu hukum sudah titik. Kalau rangkaian seri arusnya sama, itu teori. Kalau rangkaian paralel, tegangannya sama, itu juga teori. Teori ya. Jadi harus tahu kalau rangkaian seri itu sama arusnya. Iya, di mana-mana arusnya sama. Atau mau I1 gitu ya di sini. I1 gitu ya. I1 1 ampere. I2 sini ada I2 juga 1 ampere juga gitu. Jadi misalnya pertanyaan V1 berapa? 2 volt, V2 3 volt, I1 1 ampere, I2 1 ampere. Bukan 1 ampere ke kanan, 1 ampere ke kiri, tidak bisa. Enggak usah nyebutin ke kanan ke kiri. Saya baca, saya lihat di gambar. Itu yang biru arahnya gitu. 2 volt juga gitu. Tegangan 1 2 volt. Tapi enggak usah bilang kanan kiri. Saya tahu kalau 2 volt itu arahnya biru ya. Itu plusnya di sini, plus minus. Itu bukan arah terus. Yang ini juga V2-nya plus minus. 1, yang nomor 2. Di sini sudah selesai deh. Soal ini aja 1, 2, 3 gitu. Ayo nomor 2. Nomor 2 I-nya sama dengan 0 bukan, Bu? Iya betul, betul sekali. I-nya sama dengan 0. V1-nya berapa? V1-nya 0, V2-nya 0. Iya betul, hebat. V1-nya sama. Iya. Apa-apa? Oh iya. Iya. Ya itu tadi dijawab sama Rifai kalau nggak Raffi apa siapa itu dia. Jawabannya ini harusnya 0. Saya tanya, Ibu itu harusnya 0 enggak? Iya, harusnya 0. Gitu. Harusnya 0. Enggak ada arah karena dia benar-benar sama-sama kuat. Jadi kayak
tekanan air yang benar sama ya, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Benar-benar sama. Bayangin aja, benar-benar sama ya, apa ya bahasa Jawa, pokoknya di sini terus. Dia nggak punya arus ke kanan, tidak punya arus ke kiri. Benar dengan kekuatan yang sama. Di sini tidak ada perubahan, tidak ada air yang mengalir terus di situ, gitu. Air air aliran listrik juga nggak ada air yang nggak ada arus yang mengalir. Nah nanti kalau Anda percobaan juga bisa nih Anda pasang apa multimeter warnanya biru, Anda pasang multimeter di sini, Anda skalanya di ampere, multimeter sini ampernya berapa? 0, tidak menunjukkan suatu ukuran, tidak menunjukkan apa? Suatu nilai. V-nya berapa? V-nya kan paralel nih. V-nya juga 0. V-nya di sini berapa V-nya? V-nya juga 0. Karena tidak ada arus yang mengalir, sama-sama kuat. Gitu. Ampere seri lo ya, jangan nanti kalau percobaan sama saya udah nggak ada yang salah nih. Ampere disusun seri, arusnya 0. Tegangannya susun paralel, besarnya 0 juga. Kan V sebenarnya I kali R. Berapapun resistornya 1000 kilo pun. Begitu. Sambil nomor 3 ya. Nomor Tadi 3 siapa? I-nya -1. Iya, Raffi. Nomor 3. I-nya ya ada I merah ya I. I-nya boleh. I-nya berapa, Raffi? -1. Siapa? -1. Boleh -1 boleh. Saya benar kan -1. Makanya saya kalau arah arus itu boleh plus boleh min, tapi saya tanya juga arahnya yang merah kah atau yang biru gitu. Anda boleh -1 tapi ini harus digambar. Jadi arah arus tidak boleh tidak digambar. Yang merah apa yang biru, Raffi? Merah. Yang biru apa yang merah? Merah. Yang merah boleh. Ini kita kerjain ya. Sambil nunggu kita kerjakan aja. Arah hasil apa arah saya hitung? Arahnya kenapa, Rifai? Arahnya yang tadi itu arah jawabannya apa arah yang saya hitung dari awal? Anda kan jawabnya -1 ampere itu dia mengalir ke merah apa ke biru, yang -1 ampere itu merah apa biru gitu aja. Oh, merah. Merah ya udah merah, sambil kopi. Mana ya sini ya, ini aja. Hasilnya maju ya. Ya Allah. Waduh, baterainya habis. Bentar ya, lupa saya. Ibu biru. Jawabannya -1 biru. Kalau merah bukannya positif ya, Boy? Gue Anda boleh diskusi ya sama temannya. Bentar. Ya. Gue Oh boleh, mau ke kiri boleh, mau ke kanan. Saya bilang begini ya, ini baterainya habis sudah. Bentar ya. Jadi begini ya. Saya udah jelasin begini. Udah belum ya ini? Dah. Ini saya jelaskan lagi ya. Kan karena resistor itu kan Anda tidak tahu. Loh, kenapa? Apa mati?
Bentar. Nah, ini sudah. Anda merah sama biru ya. Kalau merah kan ke sini nih. Anda merah ke sini. Nah, ke sini. Anda komitmen di sini plus minus. Plus sama min. Kalau sekalian aja lah ini kan jawaban Rifai tadi kan yang merah Bu. Jawabannya min 1 ampere gitu. Boleh sekali. Artinya yang biru. Sini plus minus. Jawabannya 1 ampere. Ini artinya seperti ini. Artinya ini mau yang merah boleh, mau yang biru boleh. Jadi kalau yang merah Rifai tadi jawabannya min 1, itu artinya yang biru 1. Boleh jawaban. Saya benarkan semua. Ya. Anda suka apa? Boleh sekali. Saya tidak menghalangi, tidak membatasi apa-apa. Ayo Rifai sama siapa tadi? Nurul. Tadi Raffi, Bu. Ya Raffi sama Nurul. Apa yang membingungkan gitu. Jadi Bu loopnya boleh ke kanan apa ke kiri? Boleh kemana aja. Boleh. Iya. Saya tidak misalnya Nurul jawabannya 1 ampere, arahnya yang biru. Saya lihat yang Pain tadi aja. Pain mana ini ya? Nih. Misalnya Raffi jawaban yang merah. Saya tanya yang mana jawabannya Anda merah min 1 ampere. Terus Nurul jawabannya biru Bu, tapi saya 1 ampere boleh semuanya sama. Ini belum dikerjakan. Jawaban saya 1 ampere Bu. Arahnya yang mana? Yang biru. Boleh sama persis. Saya 1 ampere Bu, yang biru. Boleh. Benar. Saya min 1 ampere Bu, tapi yang merah saya benarkan juga. Itu. Jadi mau kita kerjakan. Bukan, yang ini ya. Ini. Mau apa? Kalau kita sih ngikut yang Raffi. Benar, sepertinya benar sih. Kalau Nurul menurut pemikiran memang arahnya yang biru. Karena 20 sama 15 besar 20. Tapi Rifai benar, nggak apa-apa. Yang merah. Jawabannya min 1. Raffi, Bu. Oh iya. Ya Raffi Rifai ya sama ya. Berarti pertama kali ketemu. Rifai. Oh iya, beda banyak ya. Penempatan vokalnya beda. Rifai sama Raffi ya. Pertama kali ketemu 20 gitu ya. Yang merah ya Raffi. Lagi Rifai sama Raffi. Iya, Bu. Ini plus ini. Nah, kita ikut. Saya ikut inisial R. Nah, 20 volt plus gitu. Kita ikut yang itu tadi, inisial R tadi. 3. Soalnya saya lupa terus I. Terus pertama kali ketemu Min. Dia itu sukanya searah jarum jam, dia nggak mau balik-balik. Nggak apa-apa, saya kan udah bilang kalau searah jarum jam itu enak. Kayak kita menulis kan dari kiri ke kanan. 2 plus ya, plus 2i. Kalau merah itu jawabannya harus bukan lambat. Berarti langsung aja ya ini min 5. Oh 5. 5 ditambah 5i. Langsung aja ya. Langsung ya. Min gitu. Min 5 per kecilin ya. Ini matematika ya. Matematika Anda susah loh. Ada integral, ada turunan, ada macam-macam susah pokoknya. Turunan, integral, diferensial gitu-gitu. Gitu ya. Kemudian 5i gitu ya. Min 5. Nah, langsung aja ya min 1. Pindah ruas 5i, pindah ruas 5 min 5. Yang 1 betul sekali. Ya. Itu betul. Ini bisa.
Betul jawaban betul. Berarti bisa. Kuis bisa. Anda kuisnya boleh tanya kok. Tanya ke saya. Rame kuisnya rame boleh. Rame berisik boleh. Udah 5i betul. Yang biru. Siapa tadi Nurul suka yang biru. Jadi Nurul lihatnya gini, 15 sama 20 besar mana? Besar 20. Pasti arahnya yang biru gitu. Gak apa-apa. Kalau yang biru hasilnya sama. Yaitu tadi saya bilang. Itu ya. Nanti soalnya yang gampang-gampang gini aja. Ini kan biru. Wah sudah masuk. Ini harus ini ya. Berarti plus 20 pertama kali ketemu. Iya, kok lambat gini harus ini plus ya, harus karena komitmen Anda biru. Plus 2i. Pertama kali ketemu di situ. Pertama kali ketemu di sini. Itu 15 ya. Maaf, ini pertama kali ketemu, Anda yuk diem aja nih. Pertama kali ketemu main. 20 pertama kali ketemu main. Kenapa saya harus nulis plus ya? Buru-buru. Pertama kali ketemu masuk ke lingkaran min. Terus 2i, pertama kali ketemu plus 15. Terus pertama kali ketemu di sini komit plus apa itu 3i. Semakin nol itu lambat harusnya di berarti min 5 di sini ya. 5i. Oh, 1 ampere ya. Semuanya saya benarkan. 1 ampere arahnya yang biru, min 1 arahnya yang merah. Gitu. Ada yang tanyakan? Siapa Nurul? Nurul sudah paham belum Nurul ya? Nurul gimana udah paham belum? Raffi, Rifai, Raffi yang atas, Rifai yang bawah. Nurul udah paham. Paham. Udah Nurul paham, udah Bu? paham berarti gimana nih? Ya, ya. Nah, yuk. Semakin banyak pertanyaan saya semakin suka. Dulu tuh kalau saya offline itu yang tanya saya catat gitu. Kadang anak-anak itu udah tahu pura-pura nanya biar dikenal. Saya catat itu kalau saya kenal gampang ngasih nilainya. Jadi yang tanya, yang ke depan, yang cerewet gitu, itu saya suka itu. Jadi V1 2 ini kalau misalnya ini main, ya. Oh saya speakernya. Oh iya ya hujan di sini. Udah ya, sekarang saya mau menjawab pertanyaannya Nurul kah? Nurul tadi tanya. Ya udah, yuk. Saya mengerti tadi, ngerti kok maksudnya sebentar. Berarti saya buat tadi ini kerjaan mana ya yang bisa saya hapus nih kah? Ini aja ya hapus jelek ini. Delete. Ini ada kontrol V apa ya? Wah ini. Saya besarin. Nah, mungkin apa yang bisa dihapus ya? Anda tanya plus kok bisa bawah min pin gitu ya? Nah, ini saya hapus deh. Kita membicarakan plus min. Udah bicarakan plus min aja deh.
hijau deh. Ini, oh ya, jadi bingung kalau sumbernya 2. Anda mau tanya plus minus yang gimana? Misalnya gini sebentar, berarti begini ya. Misalnya ya loopnya yang hijau. Begini. Nah ya, Anda tidak bisa mengganggu gugat yang sumber ya. Ini pertama kali ketemu main, pertama kali ketemu plus, pertama kali ketemu main plus. Kalau Anda arahnya yang hijau, harus begini. Harus itu ya. Begini, kenapa? Kan arahnya ke sana. Gitu ya. Terus ke sini. Ini Anda kan pura-pura kayak Raffi tadi mengarahkan yang merah. Oh, ketemunya negatif. Enggak apa-apa. Tapi kan dia tahu maksudnya positif tapi ke sana-sana, kebalikannya. Ini begini kan arahnya. Nah, jadi ini resistor. Kita nggak tahu resistor arahnya kemana. Jadi ini kan nggak tahu juga sumbernya nih. Sumbernya berapa besarnya. Kalau Anda tahu 15 sama 15 sama 5, besar 15 arahnya ke sana. Misalnya 30 sama 15 arahnya lebih besar 30 arahnya ke sana. Pura-pura nggak tahu semua buta. Gitu. Jadi kalau arahnya yang hijau, Anda sepakat ini plus, ini min. Kan begini, habis itu kan ke kiri nih. Nah, ke sana. Nah, itu juga harus sepakat plusnya di sini. Kan resistor itu dari negatif ke positif. Nah, kalau multisim nanti jelas kok. Nih. Nah, kemudian ke sana. Nah, itu. Nah, jadi pokoknya kalau ada arah arus, kalau Anda misalkan ke sana, itu harus komitmen namanya ya, gitu. Harus. Tapi kalau arah Anda mau loopnya ke sana arahnya ke sana, itu harus biru merah gitu, seperti itu. Harus, tidak boleh, sangat tidak boleh itu di sini plus, tidak boleh, itu tidak boleh, nanti hasilnya enggak, ya tidak boleh pokoknya. Kalau biru tidak boleh seperti itu, harus ya, itu ketentuan, itu teori bukan hukum tapi teori. Nurul yang ditanyakan ini apa enggak ya? Kalau enggak apa-apa, tanya yang mana. Nurul. Oh iya. Iya, kalau sumber itu keluar. Tapi kalau resistor melewatkan. Kalau sumber arah arusnya dari positif. Kalau resistor melewatkan positif. Ini yang hijau, sekarang merah. Apa-apa. Misalnya merah, ditumpuk ya. Merah ya. Arah arusnya begini. Boleh sekali, kan nggak tahu yang besar yang mana. Nah, kalau seperti ini, berarti ini harus min, berarti ini juga harus plus pertama kali ketemu. Harus juga, kan merah nih. Berarti plusnya di sini nih. Nah, ini plus. Terus ini kan ke sana nih. Ini juga harus. Mesti salahnya di sini. Numpuk di sini. Ini plus di sini, minusnya di sini. Itu harus. Kalau enggak bisa ketemu nanti. Bagaimana Nurul? Kalau merah plusnya di situ. Nah gitu. Yang ditanyakan inikah Nurul? Saya kira-kira sih tadi. Apalagi yang ditanyakan? Sudah pahamkah hukum Kirchhoff 1 itu paling paham V sama I kali R. Hukum Kirchhoff 2 arus masuk sama arus keluar itu mudah bagi Anda, nggak ada masalah. Anda katanya yang Kirchhoff 2 Bu agak bingung. Itu mungkin yang membingungkan plus minusnya. Nah, sekarang jawaban nah ini. Jawab ya. Berarti tadi jawabannya 1, jawab Nurul kalau nggak salah ya. 1 ampere arahnya yang biru. Iya. Terus V1 2 volt, 3 V1 2 volt, arahnya juga begini. Plus minus gitu. Arahnya juga ke kanan, plus minus gitu nulisnya. V2-nya 3 volt, arahnya plus minus. Nah, plus minus 3 volt. Kemudian yang nomor 2, 0, 0, 0, nggak punya arah, dia tetap. Nomor 3, tadi arahnya min 1 ampere, arahnya yang merah,
Jadi ya tegangannya jadi min 2, min 3. Tapi komitmen Raffi harus di sini positif, harus di sini negatif. Jawabannya min. Tapi kalau Nurul jawabannya yang biru di sini positif. Terus kalau Nurul kan jawabnya positifnya di sini. Negatifnya di sini jawabannya Nurul 1 ampere. Tapi positifnya yang biru itu. P1-nya ya positif 2 volt sama 3 volt. Ya itu belok kanan berarti plusnya di sini. Ibu, Iya, saya kan yang nomor 3 searah jarum jam Bu ya. iya. Tapi hasilnya 1 ampere Bu. Ayo dikerjakan yuk. Mana nih? Hasilnya 1 ampere Ibu, bukan Ayo kita minus 1. kerjakan. Coba. Ini ya, ini aja deh. Yang nomor 2 ya siapa ini? Nomor 3 Ibu. Oh, nomor 3 bukan kalau nomor 2. Rifai ya tadi ya? Iya Ibu. Rifai. Jadi Rifai bukan nomor 2, nomor 3. Ya, iya Bu. Ya. Nomor 3 jawabannya apa Rifai? 1 ampere. Iya, saya searah jarum jam. Oh ya, yuk kita kerjakan berarti ada kesalahpahaman mungkin ya. 1 ampere searah jarum ini ya kontrol kopi kontrol V-nya di kopi. Kita lihat soalnya 20 sama 15. Di sini 20. Di sini 3 ya. Lupa lagi. 3 ya. Di sini 3. Di sini 2. Terus saya tanya sumpah, Anda jawabannya 1, arahnya yang merah gitu ya? Iya Ibu. Ayo kita kerjakan. Arahnya yang merah 1. Arahnya yang merah 1. Berarti begini. Nah, ya 1. Berarti Anda positifnya di sini harus, negatif di sini. Ini arah ke situ ke sini kan. Nah, ini harus positif. Ini harus negatif. Nah, udah, terus kita kecilin. Kelihatan kan? Nah, yuk dikerjakan. Yang merah. Berarti pertama kali ketemu plus 20 volt. Plus biar jelas ya. Pertama kali ketemu plus 20 volt. Plus 20 volt. Plus 3i. Pertama kali ketemu min 15. 2i. Sama dengan 0. Ini sama ini 5 ya. 20 dikurangi 15, 5. Gitu ya. 3 ditambah 2, 5i. Matematika biasa ya. Begini, sama dengan 0. 5i. Pindah ruas. 5 pindah ruas jadi min. Begini Raffi apa Rifai ya, saya suka lupa. 5 per min 5. Oh, pindah ruas ya Ibu. Iya, pindah ruas itu Salah saya matematika. berarti Ibu. Iya, pindah ruas saja nggak apa-apa. Jadi yang penting itu hukum Kirchhoff 2-nya. Ampere. Jadi yang dimaksud
teori itu ini di sini yang paling menentukan hukum Kirchhoff 2-nya itu di situ. Nah, kalau matematika itu saya tolerin. Kalau 10 itu nilainya 10 ya, itu saya masih kasih 8. Kalau 25 masih kasih 23 lah. Karena matematikanya saya ngikuti proses gitu ya. Nah, kan ini matematika. Ada juga yang 3 kali 2. Sering saya memaklumi matematika karena ada guru-guru. 3 kali 2 itu 5 biasanya anak-anak itu. Itu saya salahkan sedikit. Misalnya kalau 10 ya saya kasih 8. Kalau nilainya satu nomor kan, satu nomor misalnya nilainya 25 ya saya kasih 23 gitu. 3 kali 2 itu 5, 3 kali 3 6, kayak gitu-gitu itu saya benarkan. Bukan saya benarkan, saya kurangi dikit. Itu matematika, tapi yang saya nilai itu proses, terutama arah arus. Arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu nomor 1, karena kita kan lagi belajar mata kuliah rangkaian listrik, bukan matematika. Gitu saya. Apalagi, Rifai tadi ya. Iya Bu, saya Bu. Rifai gimana? Rifai udah paham banget ya, maksudnya enggak? Udah Bu. Iya. Ada yang tanyakan enggak? Jam berapa ini? 4. Jadi minggu depan kita kuisnya itu Anda boleh tanya. Anda kalau tanya ke teman enggak bisa kan, berisik, mending ke saya. Nanti saya jawab. Kuisnya kayak gitu. Kirchhoff 1 harus masuk keluar sama Kirchhoff 2. Jadi matematika itu yang rangkaian listrik itu selesai sebetulnya. Cuma hukum sama Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 sudah. Yang lain isinya udah nggak ada lagi. Cuma latihan soal. Saya nggak mungkin soalnya nanti ditentukan plus minus ini, nanti Anda bingung di apa itu. Anda masih belajar sudah ditentukan ini. Kan resistor itu biarkan alami yang menentukan gitu ya. Biarkan persamaan yang berbicara. Bukan Anda tentukan kayak gini nih. Kayak ini kan tadi Nurul jawabannya pasti 15 sama 10 kan lebih besar 15 ya Bu. Arahnya ke kanan ya Bu. Kasihan udah tahu-tahu arahnya ke kanan, soalnya di kiri kan gitu. Jadi nanti Anda jadi bingung gitu ya. Mungkin nggak tahu maksudnya, bukan saya yang bikin ini ya, yang bikin orang lain, tapi nggak apa-apa. Kita memahami, kita apa ya, itu. Nggak, soal saya nggak mungkin ada tanda panah kayak gitu, itu nggak mungkin. Pasti Anda sendiri biarkan matematika yang berbicara, biarkan persamaan yang berbicara nanti ketemunya kan arahnya ke kanan. Makanya dia sebut arah ke kiri, hasilnya jadi main, kayak gitu ya. Makanya dia kan memaksa arahnya ke kiri. Padahal sudah jelas-jelas 15 sama 10 besar 15, arahnya ke kanan. Dia tulisnya arahnya ke kiri, makanya jawabannya min. Saya bukan seperti itu soalnya, saya yang wajar-wajar saja. Ini yang Kirchhoff 1. Nah ini juga, kan Anda kasihan kalau belajar memaksa Mas. Anda tahu kan, ini ada 8 ampere, masuknya 7, berarti masuk ini 1 ampere. Keluarnya 8. Ada masuknya cuma 7, berarti ada lagi tambahan masuk 1 gitu. Harusnya masuk gitu kan. Makanya soalnya dipaksa untuk keluar. Jadi main jadinya ya. Kasihan berpikirnya dibulak-balik. Kita berbicara yang ini aja, yang wajar-wajar. Apalagi ini Anda belajar bisa kok. Apa mau Anda sudah apa yang ini juga. Bisa ini enggak? Kontrol kopi. Tadi mana? Gimana? Masih lanjut 1 kali soal atau sudah selesai? Saya ngikut sih. Saya kelamaan, kasihan kalau kecapean. Saya ngikut. Kalau sudah ya gak apa-apa. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Kalau Ctrl V ya. Mau 1 lagi juga gak apa-apa. Anda capek sudah kah? Tentukan arus apa ini
I1 5 ampere, I2 2 ampere. Kalau warga listrik nggak ada habisnya. Sampai kapanpun juga bisa. Anda mau sudah, kalau sudah ya sudah. Kita cuma bincang-bincang aja ini. Ini ada masuk 5 ampere, jadi masih ini masuk 5 ampere. Terus apa lagi dia bilang? I1 5, I2 2. I2 itu mana I2 ini? 2 berapa tadi? I1 5, I2 2. I1 5, I2 2. Ini ada 2 ampere. Siapa lagi? I3 8. Ini 8. Yuk. Ayo, gini wes yuk. Ada masuk 5, keluarnya 2, berarti kurang 3. Gitu aja ya, gampang ya. 2 ampere ke sana loh ya ini. 2 ampere ke sana. Berarti positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, ada yang tanyakan coba. Apa aja deh? Ini 2 ampere. Terus bayangin ini cabangnya ada berapa nih? Cabangnya, oh sudah ditulis sini ya. Cabangnya ada A, ada B, ada C. Cabang itu yang saya bilang bahwa cabang ini bukan cabang karena cuma 2. Ini baru cabang. Jadi cabang itu lebih dari 2. Cabang itu lebih dari 2. Jadi ini 1, 2, 3 cabang. 1, 2, 3 cabang. 1, 2, 3 cabang. Ini bukan. Karena cuma 2. Enggak lebih dari 2. Ya. Jadi cabang Anda suka yang mana terserah sih. Kalau sekarang yang A. I4 enggak tahu. Semuanya enggak ada yang tahu. Yang enggak bisa dikerjakan. Yang tahu-tahu saja. Ada 5 masuk. Keluarannya 2. Berarti ada tambahan 3. 5 masuk 2 sama 3. Ke sana 3, tahu ya? Berarti ke sana 3. I4-nya 3 bukan? 4 itu apa? 4 maksudnya. Oh, yuk. I4-nya 3 Anda. Oh, canggih Anda sudah langsung 3 ampere. Benar enggak? Jadi kita bahas ya. Masuk 5. Masuk 5. Keluarnya 2. Masuknya 5, keluarnya 2 tambah 3. Ya. Terus di sini. Ini ada 2. Oh, 5-nya sudah dikasih tahu ya. Nah, ini 8. Masuk 2 berarti di sini 6 ya. 6 ampere. Turun. Nah, ya. 2 tambah 6, 8 sama dengan 8. Iya, betul. Berarti ini ke sana ya. Ya, I5 berarti 6. Ya, 6. Kemudian berarti ke sana juga 6. Ya, 6 ampere. Ya, betul. Seberapa itu? Betul. Berarti ada positif di sini. Negatif di sini. Hanya ke sana. Nah, tadi 5 sama dengan 2 tambah 3. Betul, 3, 3, 3. Betul lah, canggih Anda semakin cepat ya. Saya masih kemana-mana jalannya, Anda sudah langsung 3 ampere. Betul, betul sekali. Rifai apa Raffi, nggak tahu saya. Raffi ya, atau Rifai, atau Emil Salim. Raffi, Bu. Oh, Raffi, canggih Raffi langsung 3. Betul. Saya masih jalan kemarin, Raffi sudah 3. Berarti tahu semua nggak? I1, I2, I3, I4, udah tahu semua. Terus yang ditanyain, tentukan sudah ya, udah tahu semua. I43, I5, 6, V-nya itu dibuat loop. Bisa berarti ya, buat loop. Yang hijau dah, merah-merah. Udah, bisnis selesai. Loopnya begini boleh, begini kan. Ingat tandanya sudah ada ya. Sudah ada plus. Ini sudah diketahui, enggak kira-kira. Terus ini ada panahnya ke sana. Udah. Ini juga sudah. Nah, jadi kalau sudah diketahui tidak boleh. Kan saya cerita begini, nanti Bu katanya ya udah diulang lagi. Kalau tidak tahu apa-apa, itu ya. Anda kalau arah panahnya ke sana komitmen, ya udah plus minus. Kalau arah panahnya ke sini, aduh.
Kalau arah panahnya ke sini, ya udah berarti plus minusnya di sini. Tapi jika gitu ya, kalau diketahui soalnya ya, ini kan dia diketahui soalnya. Diketahui soalnya itu bahwa arah arusnya itu ke kanan misal. Udah dikasih tahu arahnya ke kanan. Berarti pasti juga arahnya ke kanan itu begini pasti. Sehingga kalau Anda buat loopnya begini, itu misalnya ini R ya. Ini sudah pasti loh ya, ada kepastian. Berarti nanti ini berarti apa ini? I kali R. Ya, I kali R ya. I kali R. Tapi kalau Anda loopnya yang hijau, Anda loopnya begini, nanti ketemu pertama kali min, berarti min I kali R. Karena apa? Ini sudah ketentuan di soal. Kayak seperti ini kan sudah ketentuan soalnya nih. Ini sudah ketentuan. Tidak boleh dibalik-balik, ini sudah soal, sudah ketentuan. Ini juga sudah ketentuan. Gitu. 26 kan. Apa itu tegangan yuk? Saya belum mengatakan coba ya. Kita hapus yang biru. Ini 8 ampere ya tadi. Kemudian yang merah loop. Pertama kali ketemu di sini. Ini kan V. Pertama kali ketemu seret min, berarti min. Min V. Pertama kali ketemu plus. Tegangannya berapa ini ya? 6 kali 3 18 ya, 18. Oh ya langsung di sini 18 dari mana? 18 volt ya. I kali R. I kali R itu I-nya tadi 3. Ya. 18. Ini berapa volt? 4 kali 2 8. Iya, tanya apa? Ini 8. Jadi pertama kali ketemu min V plus 18. Pertama kali ketemu min 8 10, Bu. sama dengan 0. Soalnya hukum Kirchhoff 2 sama dengan 0. Betul. Seperti itu. Anda boleh tanya apa ini? 10 volt. Itu. Ines nyalain lampunya. Nah, masa yang itu? Ines ini ngarang. Apa yang tanyain? Apa mau tanya apa? Sebelum saya tutup. Gelap mendung. Wah, saya gelap ya. Sudah pahamkah atau Anda belajar dulu? Jadi tegangannya 10, itu ikut loop aja, loop apa? Hukum Kirchhoff 2. Min, pertama kali ketemu min V, pertama kali ketemu plus 18, pertama kali ketemu min 8. Angka 18 dari mana? I kali R. I-nya tadi 6. R-nya 3, 6 kali 3, 18. I-nya tadi ketemu di sini itu dari sana ya, 2 ampere, arahnya ke kanan. Yang biru arahnya 2 ampere, R-nya 4, jadi 8 volt. Tapi ingat, plus minusnya yang biru. Itu. Sebelum saya tutup, oh ya, print screen. Ya ampun, hampir lupa. Nah, besok minggu depan boleh tanya. Anda yang rame sekali-kali. Bukan saya. Jadi saya jawab aja. Tadi mana ini ya? 10 Bu, tadi udah ada yang jawab 10 berarti bisa. Apa saya stop? Apa gimana? Gini aja ya. Control print screen. Control print screen. Ayo, sebelum saya tutup, Ctrl V. Ayo, masih ada kah? Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kuisnya boleh tanya.
Nanti UTS nggak bisa tanya kalau UTS. Kuisnya seperti itu tadi, tidak ada yang ini. Gimana Nurul mewakili Ahmad Rifai apa Raffi apa Emil Salim? You are stop friends, ini ya stop ya. Gimana nih banyak nih, ada Azrul, ada Raffi, Rifai. Kok yang kelihatan cuma beberapa ya? Nurul, Emil, Ilham tadi ada. Fati, Pangsa, Indah, Rizky, mewakili ya. Sari, Andafa Eka, oh kita ketemu loh ini. Kita ketemu minggu depannya lagi offline di kelas. Jadi nanti saya hafal nih sama Wangsa, Indah, Ilham tahu semua nih saya. Kalau sekarang kan nggak tahu. Ayo mewakili Rifai tadi kayaknya ya, Pak Raffi. Sepertinya sudah. Oh ya, Raffi. Sepertinya sudah, minggu depan kuisnya yang saya jelaskan persis, saya ganti angka asal Anda mengerti. Baik, kalau sudah, saya sudah SS. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Saya live ya.